Ini rekan TNI dari mana ya? Iya. Bisa ini? Mungkin bisa ambil posisi, jangan berdiri situ Pak. Karena mengganggu kamera. Bisa menyelesaikan Pak, bisa mundur. Nanti pada saat ditutup baru maju. Karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Adanya tentara itu fungsinya buat apa Pak? Baru kali ini ada sidang ada tentaranya Pak. Oh, itu kan keamanan. Polisi tidak cukup. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI. Militer hadir di dalam ruang persidangan dalam kasus Nadiem Makarim. Kehadiran militer dalam ruang persidangan tersebut mendapatkan teguran dari hakim karena mendapatkan menjadi satu sorotan di dalam ruang pengadilan. Nah, tentu halayak umum wajar sih jika melihat militer ada di pengadilan, itu sebuah hal yang aneh dan seharusnya tidak terjadi. Karena tugas dan fungsi militer harusnya dipersiapkan untuk perang. Ruang pengadilan adalah ruang untuk mencari keadilan, bukan buat ruang untuk berperang, sehingga militer sepantasnya tidak berada di dalam ruang peradilan. Tapi kemarin baru-baru ini terjadi gitu. Masuknya militer dalam ruang peradilan nampaknya menambah panjang bagi militer masuk di dalam ruang-ruang wilayah sipil. Sebelumnya militer juga terlibat dalam program food estate, terlibat dalam program cetak sawah dan berbagai program lainnya. Nah, apakah ini menunjukkan gejala menguatnya militerisme di Indonesia dan menjadi ancaman serius bagi demokrasi? Maka kita akan mendiskusikannya bersama dua pakar yang menurut saya seringkali hadir di dalam ruang media dan publik. Pertama, Mas Isnur selaku Direktur YLBHI. Selamat datang Mas Isnur. Terima kasih Mas Terima sudah kasih hadir nih. di Opini Rakyat. Udah menyempatkan waktunya. Mas Isnur nih, saya melihat hari demi hari lagi pusing dia dengan KUHP dan KUHP, ya kan? Sudah bisa garda terdepan di dalam advokasi KUHP dan KUHP. Saya lihat tiap hari baca media massa dan lain sebagainya. Mas Isnur selalu kritis terhadap KUHP dan KUHP walau udah disahkan parlemen ya. Kayaknya banyak judicial review ke MK terkait soal ini ya. Saya lihat beberapa. Iya, karena kan KUHP dan KUHP itu adalah yang memutuskan orang itu asalnya bebas, jadi di penjara, jadi ditahan. Nggak ada undang-undang lain yang bisa nyebabin itu gitu. Jadi ya Anda bebas, Anda kena, Anda ditangkap, Anda disita, digeledah HP-nya, disita rekeningnya, itu semua kayak gitu. Nanti kita di topik lain. Oke, kita diskusi siap. Biar sedetil-detil ya. Hari ini kita diskusi tentang persoalan militer di wilayah sipil khususnya di peradilan. Thank you udah datang nih Mas Isnur. Yang kedua Mas Ardi Manto yang Direktur Eksekutif Imparsial. Selamat datang Mas Ardi. Ya. Lagi sibuk ngurusin Mahkamah Konstitusi untuk JR Undang-Undang TNI ya? JR Undang-Undang TNI minggu depan itu sidang lanjutan untuk semoga mendengar keterangan ahli. Lolos proses lancar dan sukses JR kali ini supaya ada kemenangan kecil lah ya kan? Ya, Katanya, harapannya begitu. Biar nggak kalah terus. Iya. Ya. Terima kasih Mas Ardi ya atas waktunya. Mas Isnur, ini kemarin kita melihat kok ada tentara di dalam ruang persidangannya. Nah, gimana menurut Mas Isnur? Kan tentara harusnya persiapan untuk perang tapi ada dalam ruang pengadilan. Iya, jadi Indonesia atau kejaksaan ya yang menghadirkan tentara dan juga mungkin publik ya, dan presiden yang mengesahkan PP dukungan TNI buat kejaksaan itu sebenarnya bagian dari pola dia mengkhianati dan menginjak-injak komitmen bangsa ini yang sudah tobat di masa reformasi. Reformasi adalah pertobatan dan pengakuan kejahatan dan dosa di masa lalu yang bilang bahwa kehadiran militer ya, dulu keterlibatan ABRI di ruang-ruang sipil politik itu telah menyebabkan tidak berkembangnya seni demokrasi. Jadi demokrasi Indonesia nggak berkembang 32 tahun itu gara-gara ada militer di ruang-ruang yang harus tidak ada. Penyalahgunaan di mana tentara harusnya untuk berperang, untuk fungsi pertahanan, ngurusin fungsi sosial politik, ngurusin hukum, ngurusin keamanan, ngurusin pengadilan, hadir di kasus misalnya pembunuhan, kan begitu ceritanya Marsina. Hadir di misalnya urusan sawah,
Dulu ada apa namanya AMD misalnya, AMD masuk desa gitu, hadir di isu politik, dia jadi bupati, dia jadi anggota DPR, itu bikin rusak negara. Nah sekarang diulang lagi oleh siapa? Oleh kekuasaan, oleh penguasa. Kan dibilang kenapa tentara dihadirkan oleh kata jaksa utusan keamanan? Iya. Apa urusannya tentara ngurusin keamanan? Itu benar-benar kekeliruan yang kaprah gitu akhirnya. Jadi ya harusnya jaksa tahu betul apa itu hukum, apa itu konstitusi, dan dia bagi kita menginjak-injak ya konstitusi. Itu kesalahan fatal kemarin itu Mas Isnur. Sangat. Bagi dunia peradilan sendiri itu adalah intervensi militer terhadap kekuasaan kehakiman yang sangat dijamin independensinya. Gitu loh. Itu juga sangat menghina akal sehat ruang pengadilan yang di situ ada jaksa, ada hakim, ada pengacara. Itulah pihak-pihak di pengadilan. Tentara itu ke dalam urusannya apa? Nggak ada urusannya gitu. Jadi pertama yang merintahin, jaksa yang ngundang, dan tentara yang hadir di situ harus berikan sanksi semua. Gitu. Berarti ada evaluasi itu harus Dievaluasi total. Itu bagi saya bagian dari intimidasi kepada rakyat. Itu simbol ya ruang kekuasaan kehakiman diintervensi oleh kekuasaan militer. Gitu. Tapi tadi Mas Isnur bilang ada PP yang menjadi dasar jaksa untuk apa? Perpres ya, perpres ya. Ya, PP tentang pengamanan jaksa dan tugas-tugas kejaksaan oleh TNI, tentara. Nah, itu kenapa ada perpres kayak gitu? Itu aneh itu Mas Ardi itu. Gimana tuh? Iya, pertama terkait dengan kasus itu dulu, bahwa PP ini sebetulnya juga tidak secara spesifik itu memberikan mandat kepada TNI itu untuk melakukan tugas pengamanan di dalam ruang persidangan. Ruang persidangan sendiri itu ada aturannya soal pengamanan, yaitu Perma nomor 5 dan 6 tahun 2020, begitu, di mana pengamanan persidangan itu dilakukan oleh pengamanan internal pengadilan. Nah, boleh kemudian Polri maupun TNI itu melakukan pengamanan, hanya terbatas menurut PP itu pada kasus-kasus yang mendapatkan perhatian yang besar oleh publik, semisal kasus terorisme yang membutuhkan pengamanan. Tapi itu pun harus dilakukan berdasarkan penunjukan dari ketua pengadilan, bukan jaksa yang bawa. Iya. Gitu. Nah, kejadian yang kemarin itu jelas kan bukan kasus teroris. Bukan kasus teroris dan itu juga bagi saya ya merendahkan fungsi tentara sendiri. Fungsi TNI yang dididik, dilatih, dia ketua perang, jadi kayak satpam. Ya. Jadi pengawal pribadi jaksa itu sangat merendahkan fungsi TNI. Nah, ini saya setuju Mas Isnur. Merendahkan itu. Anda tuh dilatih buat perang, buat menghadapi ancaman militer. Ini kayak guide, kayak personal satpam buat jaksa gitu. Bodyguard ya. Itu merendahkan sekali institusi bagi saya. Padahal pride menjadi anggota TNI itu untuk perang. Iya, persis. Adalah sebuah kehormatan bagi anggota TNI itu menjalankan tugas-tugas mereka. Terus besok kalau jaksa belanja ke pasar diantar gitu, angkat karung sama tentara gitu. Gitu lah kayak gitu. Itu yang diajar. Iya. Ya, ini kejadian kemarin itu persis humiliating terhadap TNI, anggota TNI itu karena ditegur oleh majelis hakim di hadapan semua orang di tengah persidangan, ya, disuruh mundur ke belakang. Dan ini akibat kejaksaan yang tidak cermat membaca tentang mekanisme pengamanan di ruang persidangan gitu. Nah, lebih jauh seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini memang ada kecenderungan perluasan peran TNI dalam berbagai peran sosial politik di tanah air di Indonesia. Tidak hanya soal pengamanan untuk jaksa, tetapi juga gedung-gedung Mahkamah Agung, kemudian juga yang terbaru adalah objek vital nasional atau istilahnya ini penerimaan hutan ya, dan seterusnya. Ini gejala yang menunjukkan TNI kembali secara proaktif itu terlibat dalam tugas-tugas pemerintahan sipil. Tapi itu jaksa waktu ditanya media kemarin santai aja, dibilang ya memang tentara kita libatkan, termasuk nangkap operasi. Ini saya bilang ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Iya. Jaksa kayak begitu. Tapi ketika ditanya oleh wartawan apakah
kepolisian tidak mampu dalam melakukan Diem pengamanan dia. ini, dia justru loading gitu. Padahal kita kelihatan. situasi damai ya. Iya, padahal polisi situasinya nggak perlu polisi, satuan pengamanan juga satuan masih pengamanan cukup. internal sangat cukup Sangat untuk cukup. melakukan Kita pakai pengamanan. definisi undang-undang TNI. Iya. Apa sih fungsi TNI itu? Iya. Kan dia mengatasi ancaman gangguan militer, ya kan? Dan perang dan bersenjata. Kedaulatan. Pertanyaannya, ancaman apa buat jaksa di ruang sidang itu? Apakah ada sepasukan militer mau nyerbu jaksa di pengadilan? Itu pertanyaan besarnya. Kalau emang ada yang gangguin jaksa, ya mengancam dengan pasukan militer untuk mengganggu persidangan, baru misalnya ada pasukan Delta Force, si Trump ngirim gitu kan mengganggu di Venezuela, misalnya Trump ngirim Delta Force mengganggu persidangannya Nadiem, baru militer turun karena ada ancaman militer Amerika. Kan nggak ada di situ. Demo preman juga nggak ada gitu. Jadi memang ada gitu. Itu merusak. Jadi itu bagi saya adalah sebuah kekeliruan. Walaupun bisa jadi di lapangan karena kebodohan. Bisa jadi tapi kekeliruan, tapi bisa jadi karena kebodohan gitu. Itulah kalau hukum dibuat ya, tapi tidak memenuhi keharusan struktur koherensi dalam kebenaran hukum. Jadi dibuatnya PP tadi, dibuatnya ketentuan dulu kejaksaan ngundang tentara, dia nggak mikir dampak kerusakan hukumnya gitu. PP Perpres itu harus dievaluasi tuh ya Mas Ardi, Mas Isnur. Iya. Karena dasar masalahnya di situ tuh. Persis. Saya dengar dari teman-teman katanya Mas Isnur, Mas Ardi, sampai kantor kejaksaan ada panser segala itu. Iya, Buat apa ya ada panser di sana? Emang ada perang pasukan kejaksaan? Iya makanya. Gimana tuh Mas Ardi? Ya, ini respon yang juga kita bilang berlebihan ataupun barangkali bahkan tidak punya alasan yang legitimate ya. Kenapa kemudian kantor-kantor kejaksaan itu dikawal atau dijaga oleh instansi yang sejatinya itu untuk dipersiapkan menjaga kedaulatan bangsa dan negara gitu. Sehingga yang analisis kita, dugaan kita itu mungkin sedang negara ini menciptakan satu iklim ketakutan kepada publik, kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan dengan menghadirkan institusi militer di berbagai instansi penegak hukum, termasuk di kejaksaan dan juga mungkin pengadilan atau Mahkamah Agung gitu ya. Sehingga masyarakat atau publik yang tadinya ingin mendapatkan keadilan, mencarikan keadilan secara substantif itu tercegah, takut gitu, merasa apatis gitu untuk datang memberanikan diri datang ke ruang-ruang atau ke instansi-instansi pemberi keadilan. Kalau saya melihatnya, jaksa pengen punya kekebalan atau impunitas dari upaya penegakan hukum lainnya. Jaksanya banyak yang korup, banyak yang ditangkap di sana sini. KPK nangkap kemarin jaksa. Ya, mungkin juga ada tindak polisi yang nangkap jaksa juga. Tapi dibalikin ke kejaksaan. Nah, dengan adanya tentara, akhirnya apa? Kalau ada yang menangkap jaksa, ada yang menangkap jaksa yang korup, dicegah tentara. Gimana KPK menghadapi tentara? Ya nggak bisa lah. Bagi saya sih itu kecurigaan besarnya gitu. Ketakutannya apa sih? Ketakutan apa yang jaksa? Emang selama ini ada yang menyerang atau kejaksaan? Iya. Ada yang menyerbu, ada yang bakar? Nggak ada. Nggak ada. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh mereka? Bagi saya kekhawatiran tertinggi adalah penegakan hukum. Dan hadirnya militer di sana adalah bagian dari cyber war. Apa namanya? Cyber war. Anda nggak bisa nangkap kami. Yang macam-macam. Di sini ada yang jagain militer tuh. Nah, silakan berperang di lapangan. Artinya ini rezim kejaksaan sedang membangun politik. Sedang menutup diri, membangun benteng bahwa dia aman dari upaya-upaya lain yang mengganggu institusinya, mungkin orang-orang dalamnya. Bagi saya itu mungkin yang saya lihat. Makanya kemarin terjadi jaksa ditangkap KPK dibalikin lagi ya. Iya, itu. Jadi kalau begitu caranya, saya tertarik sama Mas Isnur tadi. Ini pride harga diri tentara turun banget. Itu gitu. Kita kan punya banyak saudara juga gitu ya. Dalam dialog tertutup ya mereka merasa, duh kayak gini banget ya kita sekarang ya begitu gitu loh. Benar. Tadi
Mas Isnur juga saya baca tulisannya di Jakarta Post ya beberapa menyebutkan bahwa ada, kalau saya boleh simpulkan tulisannya Mas Isnur tuh memberi warning ada sekuritisasi dan militerisasi di Indonesia yang berbahaya buat demokrasi. Kira-kira gitu kan penilaian Mas Isnur. Itu baca itu dari gejala mana tuh Mas Isnur? Salah satunya ini ya. Gejala semua kebijakan Prabowo itu menggunakan militer sebagai wajah dan tulang punggung serta tangan dan kaki dalam pemerintahannya. Dimulai dari apapun itu, tadi disebut food estate misalnya di Papua, bayangkan 2000 eskavator di Kalimantan gagal tuh Mas. 2000 eskavator diantar oleh kapal perang, dibawa ke sana kapal perang yang bawanya. Tujuannya menggusur lahan-lahan ada di sana. Di mana tadi? Di Merauke. Di Merauke. Ya. Itu kapal perang, kapal Kemenhan yang bawa itu. Kemudian apa lagi? MBG. Markas-markas tentara, ya juga polisi, itu dijadikan satuan pelayanan penuhan gizi. Jadi dapur umum. Bayangkan mereka harusnya latihan jadi masak buat murid ya kan. Satgas penertiban hutan, kawasan hutan dapat itu juga. Terus apalagi? Batalion pembangunan dibikin lagi untuk pembangunan 700 ada berapa? 700 ya? 100 batalion pembangunan 100 per tahun. Kodam dibangun untuk dengan alasan mengimbangi perkembangan juga kantor lembaga lain yang sedang di mana-mana. Terus apa lagi? Bahkan demo aja sekarang udah ada tentara di mana-mana gitu. Bahkan sidang, gagalan kejaksaan. Jadi emang kita melihat wajah remilitarisasi. Bahkan di laporan kami bilang pandemi militer gitu. Bukan hanya COVID sekarang ini di mana-mana merambah nular gitu. Kedudukan fungsi-fungsi BUMN ya, Bulog lah, PT Timah lah, bahkan yang terbaru yang Timawar itu yang Garuda ya, Untung, Antam itu diisi juga oleh militer gitu. Mereka tuh nggak diajarin buat ngurusin BUMN. Ini kan kayak sama zaman Soeharto dulu Pertamina diisi oleh jenderal-jenderal. Jadi ini mengembalikan sebenarnya style rezim otoritarian Orde Baru sebenarnya. Artinya rezim dan presiden sendiri mengiyakan dan memberikan ruang. Dan dilegitimasi dengan undang-undang TNI, undang-undang TNI yang direvisi, menambahkan porsi-porsi di jabatan-jabatan sipil gitu kan. Di operasi selain perang dan sementara tidak mau mengubah diri bahwa ketika mereka masuk ke jabatan sipil, mereka melanggar hukum pidana sipil, nggak mau disidangkan di pengadilan sipil. Mau di pengadilan militer terus. Jadi menurut Mas Isnur dan Mas Tadi lagi bicara undang TNI, undang TNI lah yang jadi pintu masuk nih. Semakin menguatnya militer, walau di era Jokowi udah terjadi, tapi sekarang udah kayak tadi kesimpulannya YLBHI bahwa ada pandemi, pandemi militerisme di Indonesia. Kalau Mas Isnur menyebutnya pandemi militerisme, kalau kita menyebutnya itu rekonsolidasi militerisme. Rekonsolidasi militerisme ini terjadi dalam 5 tahap. Pertama yaitu normalisasi kehadiran militer di ranah sipil melalui MOU yang dibuat oleh militer dengan berbagai instansi sipil. Tercatat setidaknya ada 133 MOU antara militer dengan berbagai instansi sipil. Yang kedua adalah dengan penugasan TNI untuk urusan-urusan non pertahanan. Nah, itu melalui MOU tadi kemudian mereka terlibat dalam mengurus kesehatan, pertanian, cetak sawah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, rekonsolidasi militer itu terjadi dengan penempatan prajurit militer aktif di berbagai jabatan sipil. Nah, kita sudah banyak sangat kasihan tentu mereka yang sudah meniti karir mempersiapkan diri untuk jabatan tersebut, tapi akhirnya dijabat oleh militer aktif begitu, yang prosesnya itu tidak jelas. Kemarin Hakim MK sempat waktu kita persidangan undang-undang TNI itu protes bagaimana sih sebetulnya proses seleksi jabatan sipil BNPB ini dapat diisi oleh prajurit TNI. Kenapa kok kenapa kok ada sampai ngomong bencana di Sumatera itu hanya ramai di medsos. Intinya kan kepala BNPB tidak kompeten sebagai kepala BNPB. Itu yang dikatakan oleh Hakim Konstitusi. Kemudian yang keempat itu adalah melalui kebijakan anggaran militer. Kebijakan anggaran militer kita lihat di tahun 2025 dan 2026 anggaran militer naik secara signifikan, sangat signifikan. Nomor di APBN menempati nomor pertama anggaran pertahanan. Lebih dari 200. 2026. Iya.
kemudian yang terakhir melalui legalisme. Nah, inilah yang yang sedang kita gugat, yaitu melegitimasi kehadiran militer dan sipil melalui revisi Undang-Undang TNI, dan juga nanti ya melalui ada Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Cyber (KKS), yaitu kalau tidak salah juga ada ingin melibatkan TNI. Nah, jadi ini rangkaian ini kalau masih disebut udah sebagai pandemi, ya kita masih menyebut sebagai rekonsolidasi militerisme yang terjadi di Indonesia, dan itu tidak hanya direstui oleh Prabowo, tapi sepertinya juga rezim ini menginginkan hal tersebut secara langsung. Nah, apa dampak buat demokrasi ini, Mas Isnur, kalau kondisinya begini nih? Ini baru 1 tahun seolah militer ada di mana-mana, dan di sini kan kayak sekarang misalnya kita ada problem dengan bencana, ya orang-orang semua teriak dengan bencana di sana. Tapi karena KBNPB-nya tidak kompeten, ya kan, tidak dicari orang yang memahami bagaimana menangani bencana, kejadiannya ada penanganannya inkompeten, penanganannya tidak sesuai dengan kewajiban di Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Yang kedua, kita melihat pendekatan militeristik, komando harus tampil di mana-mana gitu kan. Saya bahkan mendengar kayak harus ada misalnya kejadian Prabowo datang, terus dapur lembaga lain harus diganti dengan dapur militer gitu kan. Semua harus oleh dia gitu. Dan akhirnya anti sains, pengetahuannya dipakai karena sistemnya komando. Bahkan yang soal baut kan orang-orang Aceh marah. Jembatan bautnya itu jatuh karena salah pasang, karena beban, ya kan, disebut sabotase. Itu kan dia anti sains, anti fakta gitu, dan arogan, tidak mau mendengar. Ketika ada orang mengkritik, direspon dengan Anda jangan jelek-jelekin pemerintah, kan Kasep bilang begitu sama Teddy kan. Itulah akhirnya ruang penanganan bencana tidak sesuai dengan kewajiban pemerintah, dan ruang ekspresi warga akhirnya dibungkam. Akhirnya tujuan kita bernegara nggak tercapai. Termasuk mau bikin sumur bor 150 juta. Juta. Itu kan ujung-ujungnya ketika ada korupsi juga nggak bisa ditindak. Gitu. Baut 2 hilang, ribut, hutan hilang gundul. Nggak ada ngurus nih kan. Harusnya gini kan. Perusakan hutan itu di Aceh, Sumatera dan Barat dan Sumatera Utara, kalau dilihat dari skala dampaknya yang merusak kekerasan secara masif pada masa korbannya, itu tindakan teroris. Kalau pakai undang-undang terorisme, ya tindak pidana terorisme adalah salah satu tindakannya berdampak pada lingkungan hidup. Tindakan-tindakan perusahaan yang berdampak masif perusahaan lingkungan hidup itu adalah tindak terorisme. Harusnya Densus itu 88 nangkep-nangkepin tuh. Tapi jangan Mas Isnur lah. Jangan saya dengar statement Mas Isnur takut. Definisi loh. Definisi loh itu. Berdefinisi. Kita gugat class action aja itu Mas Isnur ya. LBHI soal tanggung jawab di situ ya kan. Itu di undang-undang itu bukan hanya berdampak bom, tapi perusahaan lingkungan hidup. Kalau ditarik pakai pelanggaran HAM berat, misalnya bisa juga, Bos. Emang ada kejahatan ekologi serius. Memang harus ada pertanggungjawaban. Dan saya dengar YLBHI Walhi somasi presiden karena tidak menetapkan bencana nasional ya. Waduh, itu repot sekali. Nah, balik. Jadi dalam konteks hari ini kan kita sebenarnya pengen normalisasi demokrasi itu sedang baik-baik saja, tetapi faktanya nggak baik-baik saja karena Presiden memberi ruang mulai revisi Undang-Undang TNI, mulai mereka MOU, masuk wilayah sipil dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya memang hasil dari keterlibatan mereka di wilayah-wilayah yang non pertani efektif nggak sih? Kayak program food estate di Kalimantan kan gagal itu. Gimana Mas Ardi dengan cetak sewa dan lain sebagainya itu? Tidak hanya di Kalimantan, Tempo mencatat di banyak wilayah di Sumatera, Kalimantan, di Sulawesi gitu misalnya. Program cetak sawah itu gagal dan tidak bisa digunakan sama sekali untuk rice field ya, untuk ditanam padi gitu. Bahkan misalnya yang terakhir di Kalimantan itu sebelum swasembada pangan. Ketika ingin panen ubi, ternyata media jurnalis menemukan di sana ubi bukan ditanam di tanah, tetapi di pot. Polybag. Di polybag. Jagung. Gitu. Nanam padi tumbuh jagung. Nanam padi tumbuh jagung. Nah ini ujung-ujungnya sawit. Ujung-ujungnya sawit. Ya.
hutannya udah hilang, pohon hilang terus Mas Adri. Iya, dan ini apa namanya tidak hanya terjadi dalam apa namanya satu isu saja, dan kita juga melihat apa namanya ada pengabaian terhadap kerusakan lingkungan dari pelibatan militer dalam apa namanya cetak sawah atau program penggubulan hutan, deforestasi itu, gitu, tidak memperhatikan apa namanya dampak lingkungan. Dan yang paling kita khawatirkan ini kedepannya itu adalah di Papua. Di Papua apa namanya dalam pidato terakhir pernyataan presiden itu Papua ingin dijadikan sebagai apa namanya ladang sawit baru untuk penghasil apa namanya CPO Indonesia. Dan ini tentu akan menghabiskan, membabat banyak jutaan hektar apa namanya hutan di Papua, karena di Sumatera sudah habis, Kalimantan apa namanya sudah habis, target berikutnya yang pulau besar apa namanya itu adalah Papua. Ini apa tentu sangat berbahaya ya, tidak hanya apa namanya bagi kehidupan masyarakat lokal di sana, tetapi juga Papua itu mungkin bisa dikatakan satu-satunya hutan Indonesia, wilayah hutan Indonesia, paru-paru di Indonesia yang masih menghasilkan apa oksigen yang baik ya, yang banyak untuk diekspor ke seluruh wilayah di Indonesia bahkan dunia gitu. Dan itu yang apa namanya tidak menjadi pertimbangan. Ya saya tahu bahwa sawit juga ada daunnya, tetapi apa namanya dia tidak sama dengan apa namanya hutan alami yang ada daunnya. Ada daunnya, toge juga ada daunnya. Ya rumput juga daun. Jadi Papua ini target berikutnya di dalam operasi, dan tadi benar itu data Mas Isnur, pengerahannya pakai kapal perang untuk pengangkutan eskavatornya apa Haji Isam itu ya pakai itu kapal perang. Dan di lapangan itu ketika masyarakat adat menolak ya dihadapi dengan kokang senjata gitu. Nanti kalau terjadi kayak di Sumatera lagi bencana Papua, baru kita apa namanya berpikir wah dampaknya serius. Harusnya kan belajar dari Sumatera, stop semua industri ekstraktif itu, kan, Mas. Gini loh, dulu kan zaman Soeharto kita belajar bagaimana kehendak kekuasaan itu akhirnya menggusur rakyat dengan senjata Tapos, Cimacan, itu kan semua pembelajaran. Bener. Sekarang diulang untuk proyek-proyek ambisius yang akhirnya gagal juga dalam akibatnya. Itu namanya proyek 1 juta hektar dulu padi di zaman Soeharto, itu gagal semua. Proyek pertanian yang berhasil, proyek pertanian yang membina, mengembangkan, membantu petani di mana-mana, bukan disuruh militer ngerjain yang bukan kerjaannya. Itu rata gitu. Itu standar apa namanya pangan di dunia ini. Karena militer dilatih dan dididik untuk perang sebenarnya. Ya memang. Bukan untuk ngurusin sawah. Saya nggak bayangin tuh Mas Ardi, Mas Isnur. Misalkan komandan Kodim, komandan Korem ya. Tiap hari dia mungkin deg-degan, ini daerah gua atau Kodam cetak sawahnya sukses atau enggak, MBG berjalan atau enggak. Jadi dia nggak mikirin besok Malaysia nyerang atau enggak, Australia atau enggak. Artinya tiap hari memikirkan hal yang lain. Reformasi yang dijalankan sejak reformasi sampai kemudian mungkin periode 2014 ya 2015-an untuk reformasi TNI ini benar-benar nyungsep lagi, kembali ke masa lalu, nyungsep lagi, nyungsep lagi gitu. Itu kan kritik dari siapa mantan Lemhanas ini Agus Wijoyo. Di mana sih peran mitra demokrasi itu? Dia tahan diri, dia jaga, jangan tergoda untuk masuk ke ruang-ruang wilayah sipil. Urusan pertanian ya tahan diri, itu bukan urusan Anda gitu. Akhirnya kebablasan sampai ke pengadilan, jagain kantor kejaksaan gitu. Jadi emang ini apa namanya bagi reformasi TNI sendiri itu pengkhianatan sebenarnya bagi saya. Ya. Nah, satu lagi peristiwa penyerangan tentara Amerika terhadap Venezuela itu harus menjadi warning bagi militer kita bahwa TNI itu betul-betul harus mempersiapkan dirinya untuk tugas pokoknya dalam menghadapi perang. Nah, bayangkan Indonesia punya konflik Laut Cina Selatan kan? Indonesia harus punya ada ancaman terkait dengan hal itu. Nah, bayangkan jika negara lain melihat militer kita nanam padi, militer kita nanam jagung, tentu ini tidak menciptakan efek deter kepada negara lain untuk tidak gentar sedikit pun untuk menyerang Indonesia. Nah, tugas militer ya itu berlatih, mempersiapkan diri untuk perang.
gunanya apa? Salah satunya yaitu untuk menciptakan efek deter tadi terhadap negara-negara lain, ya, kekuatan militer lain, untuk jangan coba-coba, jangan berani-berani menyerang Indonesia. Nah, ini apa namanya, peristiwa itu Dia kan kehilangan profesionalismenya, kehilangan fokusnya, dan itu apa namanya akan menjadi kerentanan bagi negara Indonesia. Ya, ya. Itu banyak penulis tuh melihat bahwa memang kalau militer masuk terlalu jauh ke wilayah sipil, tadi disebutkan profesionalismenya melemah. Iya. Jadi fokusnya terganggu. Pada sisi lain demokrasi akan terancam. Nah, ini situasi yang terjadi hari ini yang tadi bahasa Mas Isnur, pandemi ya. Nah, pertanyaannya buat saya, ini sesuatu yang disengaja oleh otoritas sipil dalamnya Presiden, DPR, atau ini kehendak dari militer sendiri, Mas Isnur sebenarnya? Ya bisa jadi dua-duanya. Dua-duanya Harus, ya pertama sipil sendiri ya, DPR sendiri yang memang memberi ruang gitu. Khususnya presiden ya? Iya, dan presiden ya. Ini kan akhirnya kita melihat sosok presidennya yang memang dia berangkat dari mungkin militer dulunya. Iya. Dan pola pikirnya, tindak tanduknya, kebijakannya itu ya sangat menggunakan militer sebagai tulang punggung pemerintahannya. Artinya apa? Dia tidak percaya sama sipil sebenarnya. Iya. Dia nggak percaya sama birokrasi, gitu. Dia nggak percaya sama rakyat yang keseluruhan yang bisa menyumbangkan banyak hal kepada negara ini, gitu. Ini kita kayak hidup di Myanmar nggak sih, Mas Isnur? Ya dikit lagi, ya pelan-pelan ke arah sana gitu. Itu yang kita takutkan. Makanya penting buat masyarakat sebenarnya kritis sama keadaan yang sekarang gitu. Tidak menganggap ini adalah normal. Gitu. Apa soal pokok lain di luar isu masuk wilayah sipil yang program? Ini namanya terorisme tadi yang saya bilang tuh. Nah, terorisme ya. Ya, saya dengar. Tapi ini di tahun 2019 kan pasca undang-undang terorisme disahkan 2018 ya. Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme itu ya. Dan 2019 sudah ada draftnya. Sekarang juga beredar di publik draft Perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Apa kritik pokok dari draft Perpres pelibatan TNI dalam terorisme nih, Mas Ardi? Saya dengar Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap presilis menolak Perpres ini karena berbahaya. Iya. Apa aja poin-poin masalah yang ada di dalam draft Perpres ini, Mas? Ya, pertama apa namanya? Tadi sore ya, udah rilis ya? Iya, kita baru rilis tadi sore. Pertama bahwa memandatkan pengaturan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui Perpres oleh revisi Undang-Undang Terorisme yang kita tentang beberapa waktu lalu itu juga udah salah. Artinya secara formil ini apa namanya bermasalah gitu. Karena TAP MPR itu secara jelas sudah menyatakan mengatur bahwa pelibatan TNI dalam urusan keamanan dalam negeri itu diatur melalui aturan setingkat undang-undang, bukan melalui aturan yang apa namanya Perpres yang level bawahnya atau PP begitu. Kenapa? TAP MPR nomor berapa nih, Mas? 7 tahun 2000. 7 tahun 2000. Itu udah lama. Tetap berlaku begitu. Nah, apa tujuan bahwa itu diatur setingkat undang-undang? Ini untuk akuntabilitas. Apa namanya, sebagai bentuk akuntabilitas bahwa pelibatan TNI itu apa namanya harus dilakukan secara terbatas. Kapan, berapa lama jangka waktunya, berapa jumlahnya, begitu ya, dan bagaimana akuntabilitas pelibatannya. Untuk itu dia diatur apa namanya pada rule of engagement diatur pada apa namanya aturan setingkat undang-undang. Secara substansi, nah ini jadi juga yang formil Perpres bermasalah. Harusnya di level undang-undang ngatur di level undang-undang. PP. Nah, bukan PP. Secara material atau substansi itu juga lebih bermasalah lagi, gitu. Pertama ada penambahan norma di dalam rancangan Perpres tersebut, ya, di luar yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Terorisme maupun Undang-Undang TNI. Ya, misalnya tentang rancangan Perpres itu mendefinisikan aksi terorisme, misalnya itu apa namanya di luar dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme. Nah, kemudian
juga definisi tentang Jadi di undang-undang tuh itu kan judulnya tindak pidana terorisme. Ya. Judul pasal satunya tindak pidana terorisme. Di sini Tapi hilang tindak pidana terorismenya, langsung ke terorisme dan aksi terorisme. Itu bikin definisi sendiri yang nggak di undang-undang. Ini kan Perpres ini kan pelaksanaan lanjutan dari undang-undang. Yang undang-undangnya seluruhnya tindak pidana terorisme. Ranahnya penyidikan. penegakan hukum. Ranahnya penegakan hukum. Makanya nanti ada penyidik, penuntut dan hakim. Ke situ arahnya gitu. Nah, sekarang tiba-tiba tentara pengen jadi penangkap, penyelidik, melakukan penangkalan. Walaupun ujung-ujungnya serahin lagi ke polisi. Padahal sudah ada Densus lah, BNPT itu udah ada gitu loh. Nah, ini pengen lagi nambah kerjaan baru lagi. Ini memperluas fungsi-fungsi TNI yang harusnya nggak di sini gitu. Jadi fungsinya kalau saya baca sekilas itu ada penangkalan, kemudian pencegahan dan penindakan bahkan. Nah, dan pemulihan. Tadi saya dengar kalimat Mas Isnur itu nanti tentara bisa menangkap teroris, lalu kemudian akan diserahkan ke polisi. Iya. Pertanyaannya, itu nggak boleh dalam KUHP. Kan penangkapan itu ada mekanisme due process of law ya, Mas. Persis. Yang boleh menangkap juga hanya mereka yang bagian penegak hukum. Tentara bukan benar. Gimana nih nanti kalau misalnya banyak salah tangkap, penangkapannya nggak sah. Mending kalau penangkapannya hidup-hidup. Kalau mereka ada targetnya mematikan, belum sempat terbukti dia teroris atau bukan, bisa jadi hanya salah tangkap. Nah, di sini juga ada kalimat ya. Dalam kasus-kasus dia misalnya gini, ada kalimat yang sangat bahaya. TNI, tentara ini bisa melakukan penindakan dalam hal aksi terorisme lain yang membahayakan ideologi negara. Apa? Apa ukurannya? Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa itu nggak ada ukurannya. Dikaitkan dengan pidato dalam undang-undang kalimat seperti ini yang multitafsir membuka ruang ya ke sewenang-wenangan karena sangat diskresional di lapangan. Tafsirnya sangat luas. Artinya rezim bisa menuduh siapa saja untuk di-labeling terorisme. Dikaitkan dengan Prabowo pada Agustus kemarin kan demo Agustus dibilang teroris. Iya, itu kan yang dilakukan dulu menculik orang-orang kan, dianggap bahayain, dia culik aktivisnya. Itu kan melanggar, keliru. Besok sama gitu loh, dianggap membahayakan, culik dulu. Kalau dulu di era Orde Baru tuduhannya komunis ya kan? Iya. Terus sekarang teroris. Tuduhannya anarko, teroris dan kayak misalnya debatnya Papua yang tadi dituduh sebagai sekarang tindak pidana teroris juga. Padahal itu wilayahnya misalnya KKB. Itu padahal ruang-ruang ekspresi warga untuk misalnya dapat kesempatan kritis jadi ditutup semuanya. Jadi emang ini sangat potensial juga tumpang tindih kewenangan di lapangan. Jadi bisa jadi ada saling operasi. Saya bingung nanti kalau ada yang hilang ditangkap, yang nangkep siapa? Persis. Terus bertanggung jawabannya gimana? Persis. Misalnya gini, di KUHP itu kan ada larangan penyiksaan, kekerasan. Ya, itu bisa dihentikan prosesnya dan kemudian dibatalkan penuntutannya. Nah, kalau dia tentara nangkep, digebukin dulu kekerasan, diserahin ke polisi, dianggap kekerasan, penyiksaan, torture, nggak sah dong penyidikannya. Jadi ini sebenarnya menggagalkan tujuan awal undang-undang tindak pidana sendiri, membahayakan terselenggaranya undang-undang itu dengan baik. Gitu akibatnya Perpres ini. Ya lebih jauh, bahkan Perpres ini harus dilihat sebagai untuk melegitimasi operasi mandiri yang dilakukan oleh TNI dalam penanganan terorisme. Nah, secara prinsip sebetulnya TNI itu kan tidak boleh melakukan tugas operasi tanpa perintah, tanpa permintaan atau keputusan dari presiden, begitu. Dia tidak boleh melakukan bergerak secara otomatis. Nah, untuk itu Perpres ini menyimpang dari nature TNI itu sendiri, tugas TNI itu sendiri, begitu. Makanya alangkah lebih tepat ya sesuai dengan kritik kita terdahulu bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme itu diatur oleh aturan setingkat undang-undang dan yang lebih urgent justru saat ini adalah untuk itu yang lebih urgent adalah pembuatan terhadap undang-undang tentang tugas perbantuan TNI terhadap institusi kepolisian ketimbang
apa namanya Perpres ini yang jelas-jelas tadi secara prinsip itu apa namanya inkonstitusional, melanggar TAP MPR, juga secara nature dia memberikan berbagai keluasan kepada TNI untuk melakukan operasi secara mandiri atau otomatis gitu. Saya tadi dengar Mas Ardi itu nyebut Agustus kemarin dengan ini kan tadi kata Mas Isnur, Mas Ardi, definisi terorismenya luas sekali, karet ya kan, nggak mengikuti aturan undang-undang menyebut aksi terorisme. Kita ini kan pemerintah dan kekuasaan seringkali melakukan labelisasi kan ya. Ada mereka yang kritis terhadap kekuasaan, dituduh mengganggu stabilitas, dituduh komunis, dituduh teroris. Demo yang Agustus kemarin kan nggak semuanya bermasalah, banyak juga protes-protes yang baik kemarin, tapi dilabelisasi teroris oleh presiden. Dan kalau ada perpres begini, militernya bisa masuk dan nanggepin mahasiswa yang protes kemarin nanti di ke depan nih. Mereka bisa langsung melakukan penangkapan, seluruh kewenangan yang penindakan yang diberikan oleh rancangan perpres ini itu bisa dilakukan terhadap mereka kemarin yang turut serta dalam aksi demonstrasi Agustus tahun 2025 lalu. Jadi dia sebenarnya merusak sistem negara hukum itu sendiri sebenarnya. Hukum yang awalnya jadi jelas ukurannya, standarnya, bagaimana prosesnya jadi nggak jelas karena bisa ditabrak dengan ini. Alasan perintah, alasan komando. Padahal militer bukan penegak hukum. Iya, bukan penegak hukum. Sekarang masuk wilayah penegak hukum. Persis. Ini akan menggeser model penanganan terorisme dari criminal justice system model menjadi war model di dalam negeri. Dan militer akan lebih dominan mengatasi ini, dan ini bahaya dalam konteks negara demokrasi. Pilihan kita dalam penanganan terorisme melalui criminal justice system itu sudah tepat walaupun masih memiliki berbagai catatan ada kasus Siono Densus 88 melakukan kekerasan berlebih, salah tangkap dan seterusnya gitu ya. Tetapi kalau kita potret dalam 5 tahun belakangan ini bisa dikatakan cukup berhasil. Setidaknya 3 tahun belakangan ya, 2023, 2024, 2025 kita zero accident terrorism, gitu ya, zero accident terrorism. Artinya jangan sampai keberhasilan yang sudah dilakukan selama ini yang dikoordinasikan oleh BNPT ini kembali diacak-acak, dirusak dengan model baru, dengan pendekatan baru. Pendekatan yang selama ini tinggal kita perkuat. Densus 88 kita pastikan dia mereka itu mematuhi prinsip hak asasi manusia, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan salah tangkap gitu ya, perkuat instrumen hak asasi manusianya, begitu, dan peran masyarakat sipil dan instansi atau lembaga lain dalam melakukan pencegahan itu juga diperkuat gitu ya, untuk deradikalisasi, untuk deradikalisasi, untuk counter narasi radikalisme dan seterusnya. Nah, itu sebaiknya itu yang diperkuat ketimbang mengenalkan model baru melalui perpres ini dalam pendekatan penanganan terorisme di Indonesia. Jadi perpres ini Mas Isnur kan sebenarnya lebih kepada aspek kontraterorismenya nih. Penguatan kekuatan koersif, bukan anti terorisme pencegahannya ya. Iya, dan sebenarnya dari ini Mas, dari judul aja ini udah judul definisi itu udah pembelokan dari maksud atau tujuan undang-undang tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Dari judul aja, dari definisi aja itu udah ketahuan gitu. Dia membelokkan awalnya tindak pidana tiba-tiba jadi aksi yang tanpa definisi yang jelas bahwa dia tindak pidana itu gitu. Yang potensi labelingnya tinggi di situ. Iya, pasti gitu. Awalnya di dalam kerangka penyelesaian tindak pidana tiba-tiba jadi aksi gitu. Itu jadi maksud Mas Isnur dari situ potensi untuk ditafsirkan oleh kekuasaan perpres ini bisa digunakan untuk mereka-mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Persis. Ketika misalnya presiden ya Agustus tadi dibilang ini makar terorisme. Pertanyaannya sekarang mana penyidikan makarnya? Mana persidangan terorisnya? Nggak ada sama sekali. Artinya presiden telah ditipu secara informasi, ya kan, dengan valid oleh anak buahnya sendiri. Siapa yang ngasih informasi? Itu terorisme atau itu makar? Atau makar. Ya itu presiden loh. Harusnya kan presiden tuh A1 dong informasinya. Kok bilangnya makar terorisme? Mana perkara itu? Nggak ada sama sekali. Nah, besok dia presiden ini makar, ini terorisme, langsung tindak.
tiba-tiba bukan makar, bukan terorisme. Ya, nah kejadiannya kan begitu, dia saking cepatnya nggak sesuai dengan tindak pidana, bisa jadi bahaya gitu dalam artian. Akhirnya apa? Akhirnya rakyat yang jadi korban. Lagi-lagi warga negara, rakyat yang menjadi tanda kutip ya, yang menderita kesalahan-kesalahan penindakan ini. Gitu. Ini kalau dengar Mas Ari ngomong, ini ngeri-ngeri sedap kayak undang-undang subversif nih bisa Mas. Iya. Dengan derajat yang lebih berbeda gitu kira-kira dengan tuduhan teroris ya kan. Tuduhan teroris. Orang bisa ditangkap. Iya, Mas Ardi ini ketika dianggap mengganggu ideologi bisa bahaya, Mas. Mengganggu ideologi itu apaan maksudnya? Ideologi itu mengganggunya gimana Mas? Ukurannya apa itu ya? Kan nggak hafal Pancasila atau apa gitu? Ya, itu yang nggak jelas. Itu apa namanya seringkali ditafsirkan oleh negara secara sepihak ya dalam banyak kasus penangkapan apa namanya terhadap aktivis, terhadap kelompok masyarakat sipil gitu ya dengan tuduhan apa namanya menyebarkan paham atau ideologi yang bertentangan Pancasila begitu ya. Ada terakhir yang siapa di Jawa Tengah itu yang dituduh menyebarkan apa namanya komunis padahal dia membela apa hak-hak masyarakat di Jawa Tengah pada saat itu. Nah, akhirnya apa? Tuduhan itu hanya digunakan untuk membungkam kelompok masyarakat yang terutama para pegiat hak asasi manusia atau mereka yang membela kepentingan masyarakat. Artinya pengacara publiknya LBH, ya apa namanya pegiat-pegiat HAM lain begitu. Nah, ini target sasarannya sebetulnya ya itu mereka-mereka atau bahkan mahasiswa juga, kelompok organisasi buruh juga gitu ya yang memperjuangkan hak-hak buruh. Itulah yang akan jadi target sasaran dari keabsurdan makna apa namanya tentang ideologi dan lain sebagainya. Tentang ideologi tadi. Kan kalau LBH sama LBH dia udah makan garam semua tujuan udah kena dia. Komunis sudah, liberal, ya kan pokoknya semuanya dia kena. Radikal. Nanti besok bakal kena teroris Mas. Saya bertanya, gimana bisa campur? Berang tentara kan sudah juga masuk di BNPT. Di BNPT kan juga banyak tentara. Oh banyak ada. Iya, itu kan pertanyaannya kenapa harus ada peran lain di luar BNPT? BNPT kan dia terorisme. Dia double job dong. BNPT ada, dia bikin nangannya sendiri gitu. Dan apa namanya di dalam draft ini juga ada klausul operasi lainnya tuh. Iya, itu. Nah, ya ini apa namanya yang tidak ada penjelasan yang memadai di dalam Perpres ini terkait dengan ada kalimat operasi lainnya itu. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya yang apa namanya justru menjadi kekhawatiran ya bagi kelompok masyarakat sipil kalau itu diterjemahkan nanti sebagai bentuk-bentuk apa namanya tindakan surveillance terhadap kelompok masyarakat sipil atau apa namanya ya tindakan-tindakan yang menurut mereka itu patut dilakukan lah kira-kira begitu, yang padahal itu tujuannya adalah tadi menghambat atau mengganggu kelompok masyarakat sipil pembela hak asasi manusia itu dalam melakukan kerja-kerja pembelaan HAM. Jadi menurut Mas Yusuf Perpres ini di ancaman serius baru buat kita ke depan. Ancaman serius terhadap penegakan hukum, terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme sendiri. Karena bisa jadi tumpang tindih, saling berebut operasi. Nah, ini yang kita khawatirkan, penyelenggaraan negara kok berbasis ego kelembagaan. Itu yang saya khawatir gitu. Bukan kepentingan penyelesaian masalahnya itu sendiri gitu. Dia pengen tampil sendiri, ini pengen tampil sendiri, ini pengen dominan, ini pengen dominan. Ini yang menurut saya harus dicegah. Itulah fungsi presiden harusnya clear mengambil keputusan, mengambil kebijakan, membuat apa namanya sikap-sikap seperti ini dengan pengetahuan yang jernih. Tapi presiden justru membangun ruang militer. Nah, semua. itu. Kata Mas Yusuf tadi pandemi. Ya sebenarnya repotnya kan bahkan Seskapnya sendiri diangkat melanggar apa namanya administrasi militer bahkan kan. Pak Teddy. Mau naik pangkat lagi katanya Mas. Itu aja udah melanggar angkat Seskap ya kan. Seskap ngurusin masyarakat kritis pula, bukan ngurusin sekretaris kabinet. Jadi kita melihat terjadi kekacauan. Seskap khusus direktur LBH itu yang disasar sama direktur imparsial. Jadi kita melihat terjadi kekacauan dalam tata kelola pemerintahan secara generik sebenarnya. Salah sini ini tinggal nunggu waktu aja. Semua tinggal siapa yang kuat, siapa yang punya kuasa, siapa yang punya akses itu yang lebih mempengaruhi sana sini. Pemerintah sedang bangun politik ketakutan.
pasca Agustus kemarin termasuk Perpres. Mungkin ada masa kita mengalami ketakutan, tapi titik ketakutan ini bisa berbalik jadi titik perlawanan tuh nanti. Iya dong. Iya, masyarakat kan udah pintar, udah belajar sekarang. Belajar, iya benar. Ketika Kasat bilang ini soal baut, masyarakat membuka fakta yang sebenarnya. Makanya disebut Jenderal Baut kan. Yang lebih jenderal baut siapa itu? Masyarakat. Dia tersinggung ya kan, tersinggung dia buat video bantahan gitu. Artinya apa kan? Artinya kan itu terjadi kita melihat ya jadi kayak bercanda gitu. Jabatan selevel itu, fungsi-fungsi strategis itu, ngurusin jembatan, jadi kan nggak layak aja. Gitu Mas Bro. Iya, Mas Adit, Perpres ini kira-kira seberapa serius ancaman buat demokrasi dan HAM ini, Mas? Sangat kalau serius. disahkan oleh Presiden, jadi kan dalam waktu dekat disahkan nih. Iya, sangat serius dan sebetulnya juga Perpres ini sangat tidak urgent, ya, sangat tidak urgent, gitu. Yang lebih urgent itu adalah revisi undang-undang nasional. Bencana nasional, ya. Itu kalau itu Ya, saya setuju sama Somah itu teman-teman tuh. Nah, yang perlu Tapi nggak diatur, keluar Perpres bencana nasional. Enggak. Ini lucu, Yang keluar- masyarakat minta Perpres bencana nasional dikasih Yang keluar, Perpres terorisme terorisme, kan? ya. Artinya negara ya itu tadi sedang membangun politik ketakutan kepada publik atau masyarakat. Nah, kalau memang ingin mengatur tata kelola pelibatan TNI dalam berbagai urusan sipil, maka undang-undang yang perlu dibentuk adalah undang-undang tentang tugas perbantuan TNI kepada kepolisian atau reformasi peradilan militer. Reformasi peradilan militer agar ketika pelibatan Ini mau dalam masuk ranah sipil lagi, ya. mau masuk terorisme tapi nggak mau tunduk peradilan umum. Ya, Mas? Iya, benar. Gimana tuh, Mas? Iya, itulah. Harusnya mau tunduk peradilan umum Mas Ardi. Iya, harusnya tunduk kepada sistem peradilan umum. Dan itu yang juga kita sedang usahakan untuk menjudicial review undang-undang nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Dalam waktu dekat mungkin juga akan ada persidangan awal ya oleh MK pemeriksaan pendahuluan. Nah, itu untuk memastikan bahwa prinsip kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law itu terjadi di Indonesia. Tidak membedakan lagi profesi, latar belakang, apakah dia militer, apakah dia sipil, bahkan seorang presiden, gitu ya, ketika terlibat kejahatan itu diadili melalui peradilan umum, menteri, anggota DPR, sebutlah siapa lagi. Tetapi kenapa anggota militer itu ketika melakukan tindak pidana umum itu diadili di sistem peradilan yang berbeda. Pengen gitu. masuk wilayah sipil, ikut terorisme tapi nggak mau tunduk peradilan umum, itu nggak fair sesungguhnya harusnya secara prinsip ya Mas ya. Nah, jadi kesimpulannya tentang Perpres ini, Mas Isnur dan Mas Ardi, ini harus ditolak nih Mas. Perpres. Ditolak, ya, masyarakat dan ekosistem semua ya, penegakan hukum mulai dari penyidik, penuntut, hakim patut waspada. Karena ini bagian dari bagi saya penyimpangan sistem peradilan pidana. Dosen-dosen, mahasiswa hukum ini penyimpangan. Ini tanda kutip membahayakan penegakan hukum pidana kita gitu. Karena dipakai dengan cara pendekatan militer yang bukan bagian dari sistem penegakan pidana gitu. Kalau nggak salah di undang-undang ini nanti Perpresnya harus persetujuan DPR dulu ya Mas Ardi? Iya. Nah, di masa itu harusnya kita bergerak untuk ini. Ini udah keluar ya? Belum kan? Masih draft, akan dibahas di DPR. Ini akan dibahas oleh DPR. Ini siapa lagi yang nyusun ini? Terus Meskipun ini belum sampai ke meja DPR, tetapi sebaiknya Presiden menarik dan meninjau ulang tentang Presiden Perpres buat ini. Perpres bencana nasional dah. Kita Lebih baik bikin Perpres bencana nasional ketimbang bahas ini dulu karena itu jauh lebih urgent. Ini sama sekali tidak urgent gitu. Penanganan terorisme di Indonesia seperti yang sudah kita katakan, saya bilang tadi, itu sudah berjalan cukup baik. Zero accident dalam 3 tahun belakangan ini begitu. Dan juga ini tuh terbit kayak aji mumpung gitu ya. Presidennya militer, semua militer ya kan. Euforia tertunda 2020, 19 ya kan. Hanya lagi pandemi nih, lagi cendawan di musim hujan, terbitin gitu ya. Perpres lolos nih. Iya, Perpres lolos. MBG lolos, semua lolos. Nanti masuk. abisnya Rukamnas masuk nih. Nah, iya. Kalau presiden karena memang sudah dimandatkan oleh undang-undang terorisme itu ya,
apa namanya, Perpres ini seharusnya nggak begini bunyinya. Kalau presiden kita bisa kasih draft versi masyarakat sipil nanti kepada presiden dalam wilayah mana, ruang lingkup mana, dan bagaimana itu TNI terlibat dalam penanganan terorisme. Tapi bagus lewat undang-undang perbantuan tadi. Nah, lebih Mas tepatnya Ardi. itu tentu adalah lewat undang-undang perbantuan. Nggak Perpres kayak begini. Ya, cuma problemnya kan gini. Apa namanya? Supremasi sipil itu kan dijalankan oleh siapa sih? Oleh DPR harusnya. DPR lah yang menjaga supremasi sipil. Kita nih siapa? Kontrol. Kita nih siapa? Kita nggak punya kekuasaan. Mereka harusnya yang paham apa itu supremasi sipil dan mengontrol semua potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan militer. Tapi Bukan mereka yang menjadi promotor. malah kok bisa jadi promotor Jadi malah? promotor, mereka yang jadi akselerator gitu loh. Itu yang merusak DPR-nya. Kenapa parlemen lemah Mas Komisi 1? Iya, Apa kebanyakan situasi dugaan-dugaan politiknya permainan bagian dari koalisi-koalisi yang seperti ini atau gitu. ada dugaan-dugaan yang main senjata alutsista Iya, itu? negosiasi di belakang kita nggak tahu kan akhirnya kan. Ya, akhirnya ketika ada penyimpangan nggak bisa Iya, melakukan nggak bisa pengawasan, apa-apa. Nggak punya konsep juga gitu loh. nggak punya konsep. Itulah. Oke. Nah ini bahaya serius buat demokrasi dan HAM di Indonesia. Mas Isnur sama Mas Ardi, terima kasih. Kita melihat bahwa saya yakin sih Mas Isnur, Mas Ardi sebenarnya sedang ingin bicara justru cinta dan sayang sama tentara. Oh iya. Dan tentara harusnya profesional menjaga pertahanan. Dia harusnya kesejahteraannya harus dijamin. Modernisasi alutsista. Profesional, fungsinya fokus pada pertahanan, tugas pokok dan fungsi. kedaulatan. Jangan justru digeser ke fungsi-fungsi Iya, lain. Kan persis, sebenarnya keinginan persis. kita kan itu ya Mas. Iya, dan kita tetap setia dan konsisten pada semangat reformasi militer yang dulu Betul, terjadi. betul. Tapi yang terjadi malah mundur ke Malah belakang mundur, pas iya, reformasi. iya. Dan saya setuju sekali itu tadi sama Mas Inul, sama Mas Ardi bahwa kalau ini terlalu jauh demokrasi kita akan terancam. Sangat terancam. Dan militerisme akan comeback dan kita akan jauh mundur ke belakang. Padahal kita ingin agar militer lebih profesional dan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, yang nggak masuk wilayah-wilayah seperti ini. Tapi faktanya terjadi sebaliknya, dan ini soal serius dalam konteks demokrasi di Indonesia. Mungkin terakhir Mas Isnur, Mas Ardi mau lihat bahwa kira-kira ke depan militerisme ini akan seberapa jauh nih bahayanya dalam konteks Iya, bagi kami sudah menyebutnya dengan judul pandemi. Oke, Dan pandemi. itu harus dihadapi dengan secara bersama-sama, tidak bisa oleh hanya segelintir aktivis NGO atau purnawirawan seperti Agus Wijoyo yang teriak-teriak sendirian. Iya. Kita butuh kesepahaman, pemahaman yang konkret nih. Akademisinya, aktivisnya, masyarakatnya, Bahaya bangkitnya DPR-nya, militerisme ya. iya, sama-sama menyadari bahwa kita pernah mengalami taubat nasional. Jangan sampai dosa itu dilakukan kembali. Kita terjerembab dalam situasi kesalahan masa lalu. Tadi katanya kamu udah Dan masuk virus militerisasi ini sudah menyebar kemana-mana dan nampak seperti normal gitu. Kita harus menjaga agar ini nggak masuk ke semua wilayah sipil yang udah makin tergerus ini. Ya, tapi Mas Nur nulisnya jadi Jakarta Post terus Apa bahasa dong? Inggris susah. Orang baca susah bahasa Indonesia. Di mana? Ya kayak Jakarta Post Nur dari kita baca juga susah. Ya, karena kan banyak juga teman-teman luar negeri yang perlu memahami situasi Indonesia. Iya sih benar. Kalau di dalam negeri teman-teman banyak yang sudah menulis. Iya. Tapi perlu juga sekali dalam negeri itu Mas. Biar mahasiswa, wah ini bahaya militer di Jakarta Post. Bagus tuh kan. Apa namanya, susah nanti saya baca pelan-pelan. Ya Mas Ardi ke Ya, depan. betul. Apalagi minjam istilah pandemi, militerisme tadi. Ini faktornya tentu tidak hanya tunggal ya. Ada push factor, ada pull factor. Pull factor itu kita harus memahami bahwa masih ada sebagian elit di kalangan internal TNI itu yang memahami bahwa TNI itu masih memiliki peran sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mereka masih merawat ingatan tentang dui fungsi yang kita katakan yang terjadi selama 32 tahun Orde Baru ini masih melekat di sebagian elit militer kita. Itu push factor. Yang kedua pull factor. Pull factor ini adalah elit sipil yang memang mencari jalan pintas, shortcut ya, ketika mereka ingin menggolkan target politik mereka menarik militer TNI. Elit sipilnya backgroundnya militer apalagi mereka, presidennya. ya
mereka melihat wah ini apa namanya sayang kalau tidak dimanfaatkan kesulitan apa namanya komando begitu ya yang begitu apa namanya cepat itu dimanfaatkan oleh elit politik sipil ini apa namanya untuk menyeret kembali apa TNI ke ranah sipil. Nah ini kita perlu ingatkan kepada semua dan itu sangat berbahaya tentunya. Dan apa namanya TNI tentu di masa era reformasi mungkin sudah mendapatkan kepercayaan publik, tapi perlu diingat bahwa selama era Orde Baru itu citra TNI di mata publik, di mata masyarakat begitu sungguh sangat buruk, jelek. Jangan sampai ini kembali ya dengan berbagai pelibatan udah kembali berbagai persoalan sudah terjadi. Berbagai persoalan kekerasan TNI terhadap apa namanya petani ini terhadap nunggu aja nih, ini kan sekarang mau DPRD memilih langsung bupati dan gubernur. Tiba-tiba dia memilih tentara. Kejadian lagi tuh. Itu yang saya khawatir. Iya, ini selang-langgi aja nih ketika pilkada diganti langsung menjadi pimpinan DPRD, bisa jadi besok. Ini kita bisa menuju otoritarianisme nih, Mas. Kalau sudah masuk bos ke ruang situ bos. Sudah masuk, tinggal lebih dalam saja lagi. Iya. persis. Thank you Mas Ardi, Mas Isnur. Kita melihat bahwa militer masuk dalam ruang pengadilan di kasus Nadiem itu masalah secara hukum sangat serius, secara simbolik. Sangat serius itu dan tidak bisa diterima dengan alasan apapun itu. Yang kedua, masuk wilayah sipil jauh, program food estate, cetak sawah dan lain sebagainya. Itu menurunkan pride-nya militer sendiri karena dia harusnya untuk perang, kasihan mereka sendiri suruh ngurusin cetak sawah dan lain sebagainya. Kan bukan kompetensi dia itu. Yang masuk wilayah terorisme ini akan menjadi masalah baru buat kelompok-kelompok demokrasi ke depan karena labeling terorisme akan sangat mudah dilakukan ini menjadi satu soal bagi demokrasi kita ke depan di tantangan tahun ini atau tahun baru, dan tentu isu perpres terorisme, draft perpres ini akan jadi sorotan publik sepertinya Mas ya, karena kita dan rezim kekuasaan itu seringkali menggunakan narasi komunis, teroris, stabilitas. Nah ini YLBH udah paling sering dah hatam. Kalau imparsial ekstrem kiri dan lain-lain ekstrem lain gitu dia sama Bais waktu itu ya di video Bais ekstrem lain. Jadi baik YLBH atau pun imparsial atau kelompok sipil lainnya ini besok-besok labelingnya teroris. Itu sudah takdir sejarah. Sabar. Tapi sejarah membuktikan bahwa kitalah yang menjaga negara hukum. Sejarah membuktikan bahwa kita lah penjaga demokrasi. Sejarah membuktikan bahwa kita lah orang yang kemudian serius, konsisten menjaga hak asasi manusia. Apa dulu istilah lokomotif demokrasi? Itulah demokrasi. Thank you Mas Isnur, Mas Ardi, teman-teman. Militer masuk wilayah sipil jadi soal serius bagi demokrasi karena bisa membawa kita ke arah ruang otoritarianisme. Faktanya sekarang sudah terjadi dan akan masuk ruang pengadilan dan akan ada perpres anti terorisme. Tentu ini menjadi alarm buat gerakan demokrasi di Indonesia untuk mengembalikan demokrasi ke arah realnya kembali. Dan emang membutuhkan energi baru buat kita di dalam menghadapi dinamika demokrasi ke depan. Karena ancaman-ancaman terhadap kelompok masyarakat sipil, terhadap demokrasi terjadi dalam berbagai variatif, berbagai cara, dan salah satunya adalah munculnya perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Ini soal yang sangat serius dan teman-teman tentu kita ingin militer tetap dalam fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Dulu bahasa kita di 98 apa tuh kembali ke barak ya, atau bahasa sederhana militer tetap dalam fungsi pertahanan sebagai penjaga kedaulatan, kesejahteraannya dijamin, modernisasi alutsista, tunduk dalam peredaran umum, tidak ikut-ikut terlalu jauh dalam penanganan terorisme. Mungkin dalam penanganan terorisme untuk mengatasi terorisme di luar negeri ya. Iya, pesawat, benar. Untuk penanganan di dalam negeri, untuk dalam negeri. Dan saya rasa Mas Isnur, Mas Ari juga sama. Pelibatan militer dalam terorisme cukup untuk menghadapi di luar negeri, operasi penjajakan pesawat, kapal dan lain sebagainya, tidak untuk operasi di dalam negeri. Dalam negeri tetap dalam penegakan hukum kira-kira. Mas. Terima kasih sekali lagi Mas Isnur atas waktunya. Mudah-mudahan besok-besok nggak ditangkap karena tuduhan teroris. Saya cuma paling khawatir dari gue menjadi imparsial nih. Ini terlalu banyak ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Insya Allah. Thank you. Terima kasih Pak Gusman. Thank you.